Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Mayrina Arifurwati, NIM 20323299094. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktik pembelajaran pada materi zat aditif dan zat adiktif dengan topik zat aditif pada makanan. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagi yang sudah presensi, coba bisa dikirim screenshot hasil presensinya. Terima kasih anak-anak bagi kalian yang sudah presensi. Ya, minggu yang lalu Nesa tidak mengikuti pembelajaran ya, karena sakit. Apa sekarang sudah bisa mengikuti pembelajaran lagi? Coba, Nesya. Anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Ingat 3M ya. Baik anak-anak, kita akan segera memulai pembelajaran. Bu Merina berharap anak-anak bisa ini dengan disiplin dan penuh tanggung jawab dari awal sampai akhir nanti. Nah, coba anak-anak, menurut pendapat kalian setelah mengamati gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Ya, betul. Warnanya menarik, warnanya cantik, ya. Nah, sekarang, mengapa warna pada kue tersebut begitu menarik? Kira-kira bahan apa di dalam kue sehingga warnanya menjadi menarik?
Nah, baik anak-anak, sesuai dengan tujuan, maka pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang zat aditif pada makanan, khususnya tentang zat pewarna pada makanan dan minuman. Anak-anak, ini penting untuk kalian pelajari, karena dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti dapat mengetahui makanan mana yang aman untuk kalian dan makanan mana yang tidak aman untuk kalian konsumsi. Nah, anak-anak, selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung, Bu Mirna berharap anak-anak dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya, selama proses pembelajaran berlangsung, Bu Merina akan melakukan penilaian. Adapun penilaiannya sebagaimana yang sudah Bu Merina share di WA, silakan anak-anak bisa membacanya ya. Oleh karena itu, maka Bu Merina berharap selama proses pembelajaran berlangsung, anak-anak semuanya bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya, coba siapa yang mengerjakannya betul semua? Ya, coba. Di situ ada gambar, anak-anak perhatikan gambar tadi. Kemudian setelah kalian mengamati gambar, kalian coba identifikasi masalah apa yang kalian temukan dari hasil pengamatan gambar tersebut. Silakan anak-anak tulis permasalahannya dalam bentuk kalimat tanya ya. Ya, bagus sekali. Anak-anak kelas 8B memang cerdas-cerdas. Baik, mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah kalian identifikasi tadi dan mencari informasi yang relevan yang berhubungan dengan pewarna pada makanan. Informasi tadi bisa anak-anak cari dari buku paket atau searching melalui internet. Anak-anak, dalam melakukan percobaan, bersikaplah teliti dan hati-hati ya. Kalian lakukan percobaan dalam kelompok, ingat untuk selalu dengan kelompok kalian. Baik, apakah ada yang sudah selesai melakukan percobaannya? Bagi yang sudah selesai, silakan bisa kirimkan foto kegiatan kalian selama melakukan percobaan. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah selesai melakukan percobaannya?
Baik anak-anak, setelah anak-anak selesai melakukan percobaan, langkah selanjutnya adalah silakan anak-anak melakukan analisis data hasil percobaan yang kalian peroleh. Siapa yang sudah selesai melakukan hasil pengolahan data percobaan yang telah dilakukan? Coba kirimkan tabel hasil pengolahan data yang sudah kalian lakukan. Coba yang lain. Apakah hasil percobaan kalian juga sama dengan yang disampaikan Irfa dan Wafa? Adakah yang hasilnya berbeda? Baik, apakah anak-anak setuju dengan hasil yang disampaikan oleh Irfa dan Wafa? Masih semangat ya? Kok suaranya kedengarannya sudah lemes sekali. Masih semangat ya? Ya, Bu Mirna berharap anak-anak masih selalu semangat ya. Suara saya bisa didengar dengan jelas sekali lagi? Bisa, Bu. Nah, ya. Baik. Baik anak-anak sekalian, sambil menunggu teman kalian yang mungkin sedang berusaha untuk bergabung ya. Kita mulai saja. Tadi anak-anak sudah melaksanakan percobaan, kemudian dari hasil percobaannya tadi anak-anak sudah mengamati dan mengolah data hasil percobaan ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil percobaan yang tadi sudah anak-anak lakukan. Nah, baik. Kita mulai saja. Sebelum kalian tadi sudah melakukan pengolahan data, maka sekarang kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Sekarang pertanyaan yang pertama. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Febi. Silahkan, Febi. Yang 1A ya, Bu? Iya, yang 1A, betul. Ketika dicampur dengan zat lain, warnanya akan berubah sehingga ketika masuk ke dalam tubuh baik untuk kesehatan karena bisa diuraikan dengan zat yang lain. Iya. Adakah yang punya pendapat berbeda dengan pendapatnya Febi? Atau mungkin mau melengkapi, mau menyempurnakan apa yang tadi sudah disampaikan Febi? Silahkan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya sepakat dengan jawabannya Febi bahwa mau menjawab 1B? Saya, Bu. Ya, silahkan. Cairan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ketika campur oleh zat lain warnanya tidak berubah atau tetap sama sehingga ketika masuk ke dalam tubuh tidak baik untuk kesehatan karena tidak bisa diurai dengan zat lain. Oh, bagaimana yang lain setuju dengan pendapatnya Irfa? Setuju, Bu. Nah, setuju dengan pendapatnya Irfa. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2, silahkan siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Wafai. Silahkan, Wafa. Apa fungsi larutan deterjen dalam kegiatan uji pewarna yang terdapat pada makanan dan minuman sebagai larutan penguji makanan dan minuman tersebut? Sebagai larutan penguji, ya. Kenapa kalau deterjen bisa digunakan sebagai larutan penguji? Ada yang bisa menjawab? Memiliki sifat basah.
Memiliki sifat basa, ya. Kalau memiliki sifat basa, bagaimana ketika direaksikan dengan zat yang lain? Terjadi apa? Akan terjadi perubahan warna. Nah, betul sekali, akan terjadi perubahan warna ya. Karena deterjen bersifat basa, maka ketika direaksikan dengan zat lain itu akan menghasilkan perubahan warna sehingga deterjen dapat digunakan sebagai larutan penguji. Bagus sekali anak-anak. Kira kita lanjutkan. Tapi sebelumnya ini untuk jawabannya Wafai, semuanya setuju kalau deterjen bisa digunakan sebagai larutan penguji? Setuju, Bu. Oke, setuju. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 3. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah kalian melakukan percobaan ini? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Apa? Sela. Manfaatnya kita jadi tahu bahwa Mirna belum bahan lihat pewarna wajah. alami lebih aman untuk dikonsumsi daripada bahan pewarna buatan karena bahan alami lebih mudah terurai apabila tercampur dengan zat lain. Begitupun Baik anak-anak sekalian, kalau begitu coba dari percobaan kemudian pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Apa sih kesimpulan melakukan percobaan menguji bahan pewarna ini pada makanan? Kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menyampaikan? Coba. saya, Bu. Ya, Lutfi, silahkan. Kesimpulannya adalah kita dapat memahami dan mengetahui bahwa zat alami bisa terurai dengan baik daripada zat buatan. Dan zat buatan tidak dapat terurai dengan baik sehingga mengakibatkan kesehatan kita jadi terganggu apabila mengonsumsinya terlalu banyak. Iya. Baik anak-anak sekalian, apakah di layar sudah muncul? Sudah, ya. Belum, Bu. Sudah ya, ya. Belum. Oh, belum. 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 Yang belum mungkin koneksinya kurang bagus. Coba bisa di-refresh lagi. Baik, anak-anak sekalian. Tadi anak-anak sudah melakukan percobaan, kemudian melakukan pengamatan untuk menguji pewarna yang terdapat pada makanan dan minuman. Dari hasil percobaan tadi, anak-anak sudah bisa mengklasifikasikan ya, sudah bisa menggolongkan, sudah bisa mengelompokkan pewarna mana yang termasuk pewarna alami dan mana yang termasuk pewarna buatan. Apa saja sih keuntungan kita menggunakan zat aditif? Ada keuntungannya. Ini disebutkan di sini salah satunya membuat makanan menjadi tahan lama dan mempertahankan nilai gizi dan memperbaiki penampilan makanan. Ya, ini apa? Namanya pengawet berarti fungsinya adalah untuk membuat makanan menjadi awet. Fungsinya ya, betul, menghambat agar makanan tidak mudah rusak. Nah, pengawetan ini ada yang alami dan juga ada yang buatan. Kalau yang alami bisa dengan pemanisan, pengasinan, pengasapan, atau pengeringan. Hasilnya contohnya apa? Contohnya manisan buah. Kalian kalau jalan-jalan ke Guji ya, di sana ada manisan cermai, ada manisan pepaya ya. Nah, itu membuat manisan itu merupakan salah satu teknik pengawetan dengan cara pemanisan. Penyedap ini adalah bahan yang ditambahkan pada makanan, fungsinya untuk meningkatkan cita rasa, menjadikan makanan menjadi lebih berasa, kemudian lebih gurih ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi berdasarkan hasil percobaan tadi, kalian tadi sudah bisa menganalisis kalau pewarna alami itu mudah terurai ya ketika diuji atau ketika direaksikan dengan zat lain itu mudah terurai. Cirinya apa? Cirinya terjadi perubahan warna ya. Sedangkan pewarna buatan ketika direaksikan dengan zat lain itu warnanya tetap stabil dan tidak mengalami perubahan. Nah, dari analisis tadi kita bisa tahu bahwasanya bahan makanan dengan pewarna alami dan pewarna buatan itu bagaimana dampaknya bagi kesehatan tubuh. Nah, anak-anak di sini ada tabel dampak negatif dari zat aditif ya. Ini untuk zat pewarna sintetis, dampaknya adalah dapat menimbulkan alergi dan kanker hati,
kemudian MSG ini bisa menyebabkan kerusakan otak. Silakan, adakah yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Oh iya, silakan Sela. Kita kan sudah tahu cara menguji warna pada makanan ataupun minuman. Ya. Terus untuk zat aditif yang lain seperti pengawet, penyedap, pemanis, dan lain itu gimana cara mengujinya, Bu? Atau Baik. lebih tepatnya sih cara mudah untuk mengujinya biar kita mudah gitu. Oh, ya bagus sekali pertanyaannya ya. Sebelum Bu Merina menjawab, coba teman-teman yang lain ada yang mau membantu menjawab pertanyaannya Sela? Tadi kita sudah tahu bagaimana cara untuk menguji zat pewarna. Nah, bagaimana untuk menguji zat aditif yang lainnya? Mungkin anak-anak sudah pernah membaca artikel atau membaca berita di internet tentang bagaimana cara menguji zat aditif. Silakan yang mau berpendapat. Bu Merina coba menjawab dulu ya. Nanti kalau jawaban Bu Merina kurang sempurna atau mungkin kalian punya informasi yang lebih baru lagi, kalian punya informasi yang lebih up to date lagi, kalian bisa melengkapi jawaban dari Bu Merina. Begitu ya? Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Oke, baik Sela. Bu Merina mencoba menjawab ya. Tadi kita sudah tahu cara mudah untuk menguji zat pewarna yang ada di dalam makanan, yaitu dengan memberikan atau dengan mereaksikannya dengan deterjen. Selain deterjen, kita juga bisa menggunakan larutan yang lain. Kita bisa menggunakan asam cuka. Kalau deterjen tadi bersifat basah, kalau cuka itu bersifat asam. Baik asam maupun basah, apabila direaksikan dengan suatu zat, itu nanti akan menghasilkan perubahan warna yang bisa kita amati. Sedangkan untuk zat aditif yang lainnya, contohnya apa? Contohnya pengawet. Kalian suka makan bakso? Sukalah makanan favorit kalian ya. Nah, di dalam bakso itu biasanya penjual yang kurang bertanggung jawab itu menambahkan zat pengawet yang biasa kita sebut dengan boraks atau formalin ya. Ya. Nah, boraks atau formalin. Cara mudah bagi kita apabila kita mau mengetahui apakah bakso yang kita makan itu bebas dari boraks, bakso yang kita makan itu mengandung boraks atau tidak, kita bisa menggunakan kunyit ya, kunyit. Kita bisa menggunakan kunyit. Jadi caranya kalau kalian makan bakso itu kan biasanya di tempat makan disediakan tusuk gigi ya. Iya, Bu. Ya, kita bisa menggunakan kunyit dengan tusuk gigi. Caranya itu nanti kita tusukkan tusuk gigi ke dalam kunyit, kemudian setelah itu kita tusukkan bagian yang sudah kita masukkan ke dalam kunyit. Kan kalau tusuk giginya masuk ke dalam kunyit nanti akan berwarna kuning ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke dalam, ditusukkan ke dalam bakso. Kemudian kita diamkan selama beberapa saat. Apabila nanti bekas tusukan kunyit yang kita masukkan ke dalam bakso tadi terjadi perubahan warna ya, kunyit tadi warna awalnya apa? Kuning. Nah, kalau nanti terjadi perubahan warna menjadi kemerahan ya, kemerahan itu berarti bisa dipastikan bakso yang kalian makan itu mengandung boraks atau mengandung formalin. Kira-kira kalau kalian makan bakso kemudian kalian menguji seperti itu, gimana kalian? Berhenti makan baksonya? Gimana? Dilanjutin makannya atau ditinggal pergi itu? Gimana? Lanjutin makan. Ya, lanjutin makan. Ya. Anak-anak, tapi anak-anak perlu anak-anak ketahui bahwasanya tadi kan zat-zat tadi ketika masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa terurai ya. Kita tidak bisa merasakan dampaknya dalam jangka waktu yang dekat. Tapi dampak itu akan kita rasakan setelah jangka waktu yang lama. Jadi setelah lama-kelamaan zat tersebut tertumpuk kan di dalam tubuh karena tidak bisa terurai, tertumpuk semakin lama semakin banyak, baru nanti setelah sampai ambang batas tertentu organ tubuh kita akan menjadi terganggu. Maka dari itu mulai dari sekarang sebisa mungkin silakan anak-anak untuk bisa pandai-pandai memilih makanan yang
aman. Dan ini untuk penggunaan bahan makanan ini sudah ada aturannya, sudah ada Permenkesnya ya, yaitu Permenkes nomor 239. Contohnya adalah rodamin B. Rodamin B itu adalah pewarna yang digunakan untuk bahan tekstil, untuk membuat kertas ya. Nah, itu tidak seharusnya digunakan untuk pewarna makanan. Hanya saja pada beberapa penjual atau produsen yang nakal, ini kadang masih menggunakan rodamin B untuk mewarnai makanan yang dihasilkan. Ya, nah ini juga hasil dari penelitian ya. Hasil dari penelitian, Bu Mirna tuliskan di sini ya, hasil dari penelitian dari jurnal ilmiah ya. Ini dimuat di laman https e-journal ya. Ini Bu Mirna kopikan dulu lamanya, silakan nanti kalian bisa kunjungi laman ini untuk membacanya sendiri. Disampaikan bahwasanya rodamin B itu dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati. Jadi apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung rodamin B itu maka akan mengubah atau akan menyebabkan gangguan pada hati ya. Dan menurut penelitian ini juga bahwasanya rodamin B ini adalah suatu senyawa kimia yang bersifat karsinogen. Karsinogen ini adalah suatu senyawa yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Nah, anak-anak harus lebih hati-hati lagi ya, apalagi jajanan itu macam-macam sekali. Kalau besok kalian sudah sekolah atau mungkin kalian sedang jalan-jalan, pandai-pandailah untuk memilih makanan yang baik. Jangan hanya terpikat oleh penampilannya, jangan hanya terpikat oleh rasanya saja, tapi yang harus diperhatikan adalah dari segi aman atau tidak makanan itu untuk kita konsumsi. Anak sekalian, setelah anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir ya, pastinya ada kesan yang anak-anak rasakan ya. Siapa yang mau menyampaikan kesan apa yang anak-anak dapatkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini? Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, silakan Irfa. Boleh. Senang Bu bisa mempelajari tentang positif. Iya. Dan pewarna alami mana? Ya. Ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama ini, materi mana yang anak-anak sudah paham? Yang anak-anak sudah kuasai mana yang anak-anak sudah paham? Warna alami. Warna alami dan sudah bisa membedakan antara pewarna alami dan buatan ya? Ya, Bu. Ya. Kalau nanti kalian diminta menggolongkan atau mengklasifikasikan mana yang pewarna alami dan mana pewarna buatan, anak-anak sudah tahu ya? Ya, kemudian adakah yang masih anak-anak belum pahami dari pembelajaran ini? Bagian mana yang belum kalian pahami? Nggak ada Bu. Sudah jelas semua? Ya, baik kalau sudah jelas semua. Ya, nah anak-anak setelah ini nanti silakan anak-anak bisa mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya ada di Google Form. Nanti ini Bu Merina sharekan soalnya di sini ya. Nanti juga Bu Merina share di grup WA biar teman-teman yang lain yang saat ini tidak bisa mengikuti sesi diskusi dan presentasi di Google Meet ini bisa mengerjakan. Silakan yang sekarang sudah ada di sini kalian bisa mengakses ini link untuk mengerjakan latihan soal ya. Ya, Bu. Ya. Baik anak-anak sekalian, sampaikan tugas untuk pertemuan yang akan datang. Tadi Bu Mirna sekilas sudah sudah menyampaikan tentang bahaya dari rodamin B ya. Nah, tolong anak-anak perkaya lagi, anak-anak cari informasi yang lebih lengkap lagi tentang apa sih itu rodamin B, kemudian dampak apa yang bisa ditimbulkan oleh rodamin B bagi kesehatan. Kita masih membahas tentang pewarna ya ini ya. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih atas
partisipasi anak-anak semuanya. Terima kasih atas semangat anak-anak semuanya untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih bagi kalian yang sudah disiplin, sudah tanggung jawab mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir, ya. Bagi yang belum, karena mungkin terkendala sinyal, mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang bisa mengikuti pembelajaran seperti saat ini, ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, selain menjaga kesehatan, salah satunya juga kalian harus menjaga makanan yang kalian makan. Makanan-makanan yang bernutrisi, jangan sembarang mengkonsumsi makanan ya. Apalagi tadi kalian sudah tahu ya, makanan-makanan yang mengandung zat aditif itu tidak aman bagi kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M-nya ya. Selalu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Begitu saja anak-anak sekalian, ya. Bu Merina minta maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran pada pagi hari ini banyak kekurangan. Silakan nanti langsung menuju ke WhatsApp group untuk akses tautan latihan soal. Ya, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.